Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para guru besar, guru-guru kami senior, peserta webinar pelatihan bahasa isyarat pada kesempatan pagi ini. Terima kasih kepada panitia yang telah memberi kesempatan kepada kami dalam mempresentasikan sejarah bahasa isyarat di Indonesia. Baik, saya akan share screen dulu. Ya, sudah tampak. Baik, seperti kita ketahui, bahasa merupakan suatu sistem simbolisasi yang dipakai anggota suatu masyarakat dalam berkomunikasi atau berinteraksi sesamanya. Tanpa bahasa mungkin kita akan sulit untuk menyampaikan gagasan, ide kepada orang lain baik secara lisan maupun tulisan. Namun tidak semua orang dapat berkomunikasi dengan bahasa lisan, seperti pada orang berkebutuhan khusus yang sering menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat adalah bahasa yang mengutamakan komunikasi manual dan gerakan bibir untuk berkomunikasi. Bahasa ini sering digunakan oleh penyandang disabilitas dengar, khususnya pada penderita tuli bawaan atau tunanetra. Bahasa isyarat merupakan kombinasi dengan bentuk tangan, orientasi dan gerak tangan, lengan dan tubuh serta ekspresi wajah untuk mengungkapkan pikiran mereka. Setiap negara, walaupun bahasa verbalnya sama seperti bahasa Inggris, namun terdapat perbedaan dalam metode bahasa isyarat. Bahkan dalam satu negara bisa terdapat beberapa metode bahasa isyarat, seperti di Asia Tenggara, di negara Vietnam. Di sana terdapat 3 metode bahasa isyarat, yaitu bahasa isyarat Hanoi, Haiphong, dan Ho Chi Minh. Kegunaan bahasa isyarat adalah yang pertama untuk komunikasi sesama teman tuli atau tunarungu. Yang kedua adalah komunikasi antara orang dengar dengan penderita tunarungu atau teman tuli. Namun yang ketiga juga dapat kita gunakan sesama orang dengar dalam keadaan tertentu, seperti menyampaikan hal-hal tertentu yang bersifat rahasia atau pribadi dalam proses pendidikan seperti pelatihan pada hari ini. Nah, tadi kita ada menyebutkan tunarungu dan tuli, terdapat perbedaan maksud dan tujuan antara tunarungu dan tuli. Kalau tunarungu definisinya memfokuskan kepada ketidakmampuan mendengar. Sementara kalau tuli adalah kemampuan berbahasa isyarat. Tunarungu sering kita asosiasikan sebagai kerusakan indera pendengaran. Sementara tuli dapat digelarkan pada siapapun. Kemudian tunarungu merupakan istilah medis yang sering kita gunakan sesama tenaga medis. Namun tuli adalah sebuah identitas sosial. Bagi penderita tuli atau teman tuli, kesannya kalau tunarungu lebih diskriminatif. Sementara kalau tuli mereka merasa lebih nyaman untuk mendengarnya. Sejarah bahasa isyarat. Pertama kali sejarah pendidikan terhadap tunarungu dilakukan oleh Tuan Albert Lampe di Kroasia pada tahun 1885. Beliau adalah salah seorang guru yang mengikuti pendidikan di Wina, kemudian kembali ke Australia dan membangun suatu sekolah pribadi yang khusus anggotanya adalah penderita tuli. Kemudian pada tahun 1891, Tuan Albert Lampe membangun sekolah perumahan pertama untuk tunarungu. Sementara bahasa isyarat linguistik pertama kali dijelaskan di Amerika oleh William C. Satoku pada tahun 1960, yang sering kita dengar sebagai American Sign Language. Menurut beliau, keberhasilan daripada American Sign Language adalah bila bahasa isyarat tersebut diajarkan sedini mungkin. Sejarah bahasa isyarat Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat 2 metode bahasa isyarat. Yang pertama adalah sistem isyarat bahasa Indonesia atau lebih kita kenal sebagai SIBI. Yang kedua bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo. Kalau SIBI diciptakan dengan mempresentasikan bahasa Indonesia pada tangan untuk mengajarkan bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kemudian SIBI juga menggunakan abjad sebagai panduan bahasa isyarat, terutama menggunakan satu tangan. Kemudian mempunyai imbuhan seperti awalan me, ter, ke, akhiran i, kan, nya. Kemudian SIBI sudah mempunyai suatu kamus yang terstandar secara nasional dan dibuat oleh orang dengar. Sementara Bisindo merupakan bahasa isyarat asli yang diciptakan sendiri oleh penyandang tunarungu. Bisindo dikembangkan berdasarkan budaya dan karakter komunikasi tunarungu di Indonesia, sehingga terdapat beberapa variasi di masing-masing daerah.
Kemudian di Sindo menggunakan gerakan terutama dua tangan sebagai upaya komunikasi antar pengguna bahasa isyarat. Sejarah bahasa isyarat Sibi dimulai pada tahun 1978 oleh SLB di Jakarta. Kemudian pada tahun 1981 oleh SLB Karya Mulia di Surabaya. Sibi menggunakan isyarat mengikuti American Sign Language yang diperkenalkan oleh Ibu Baro Sutradisastra. Kemudian melihat dinamika dan perkembangan pendidikan anak tunarungu, Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud memandang perlu untuk meneliti serta mengembangkan suatu perangkat isyarat yang baku serta dapat digunakan secara nasional. Nah, oleh karena itu dibentuklah suatu kamus Sibi dengan dasar Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana mengamanahkan penyusunan kamus Sibi maksudnya. Kemudian pada tahun 1960-an semua SLB sudah menggunakan komunikasi total atau yang kita sebut KOMTAL. KOMTAL ini merupakan komunikasi efektif antara sesama tunarungu atau dengan masyarakat luas. Kemudian dengan KOMTAL ini digunakan untuk media berbicara, membaca bibir, dan berisyarat secara terpadu. KOMTAL dimulai beberapa SLB di Jakarta pada tahun 1978 dan di Surabaya pada tahun 1981. Kemudian kelompok kerja pendidikan luar biasa KKPLB Kemendikbud pada tahun 1982 sudah menerapkan KOMTAL di seluruh SLB. Kemudian kamus isyarat pertama kali dikeluarkan berupa pedoman isyarat bahasa Indonesia pada tahun 1989 oleh SLB B Karya Mulia Surabaya. Kemudian pada tahun 1990 SLB Virginia mengeluarkan kamus dasar bahasa isyarat Indonesia. Terakhir, Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan Balitbang Kemendikbud pada tahun 1993 sudah mengeluarkan kamus Sibi yang sudah terstandar secara nasional. Berdasarkan pembentukannya, isyarat dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah isyarat pokok, yaitu isyarat yang melambangkan sebuah kata atau konsep. Isyarat ini dibentuk dengan berbagai macam penampilan, tempat, arah, dan frekuensi. Isyarat tambahan ialah isyarat yang melambangkan awalan, akhiran, dan partikel. Yang ketiga adalah isyarat bentukan, yaitu isyarat yang dibentuk dengan menggabungkan isyarat pokok dan isyarat imbuhan, dan dengan menggabungkan 2 isyarat lebih. Nah, kita masuk sekarang ke sejarah bahasa isyarat di Sindo. Bahasa isyarat di Sindo pertama kali diciptakan dan dicetuskan oleh Dimyati Hakim yang saat itu beliau sebagai Ketua DPP Pertri. Beliau merupakan seorang penderita tunarungu juga. Kemudian beliau merasa tertarik oleh karena memang maraknya polemik penggunaan bahasa isyarat di Indonesia. Kemudian beliau pertama kali melakukan penelitian dan untuk membedakan bentuk bahasa isyarat Indonesia dari bentuk struktural dan konseptual dengan memaparkan fungsi, maksud, dan tujuan, kemudian lingkungan penggunanya. Penggunaan bahasa isyarat dalam komunitas tunarungu di masyarakat, syaratnya harus memenuhi 3 unsur utama, yaitu kecepatan, keringkasan, dan kepahaman. Kemudian bahasa isyarat di Sindo dikembangkan pada tahun 2009 oleh Pusat Bahasa Isyarat Indonesia atau Puspindo. Kemudian di Sindo ini menyesuaikan dengan bahasa isyarat Amerika atau American Sign Language. Kemudian karena tiap daerah berbeda, terdapat variasi antara satu daerah dengan daerah lain secara umum, tapi secara khusus ya, tapi secara umum kebanyakan hampir sama. Kemudian sampai saat ini memang belum ada kamus bahasa isyarat di Sindo yang terstandarisasi secara nasional. Hanya ada di Jakarta berupa kamus bahasa isyarat Jakarta. Dan di Sindo ini merupakan bahasa isyarat alami yang merupakan bahasa ibu dari penyandang disabilitas dengar. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.